Halo semua, pernah nggak sih kita kepikiran gimana caranya bikin sebuah kesepakatan bisnis itu jadi lebih adil dan lebih jelas buat semua pihak? Nah, kali ini kita akan bedah gimana prinsip-prinsip syariah yang udah teruji waktu justru bisa jadi jawaban buat masalah-masalah bisnis modern. Ini bukan teori yang ribet loh, tapi alat yang super praktis. Yuk, kita mulai. Pasti pernah kan ikut pre-order barang yang lagi ngetren banget, udah nungguin, ternyata pengirimannya molor. Atau barang yang datang nggak sesuai ekspektasi. Atau yang paling parah, nggak datang sama sekali. Rasa frustrasinya itu loh, udah bayar di depan, udah berharap banget, tapi yang kita dapat cuma ketidakpastian. Ini masalah yang umum banget di era belanja online. Nah, biasanya kan kalau di bisnis modern, cara berpikirnya tuh gini. Yang penting kan dua-duanya setuju. Deal is a deal. Logikanya kedengaran simple. Ada kesepakatan, ada pembayaran, barangnya pindah tangan, ya udah, urusan selesai. Tapi pertanyaannya, apa benar saling setuju itu udah cukup? Nah, disinilah letak kuncinya. Dalam prinsip syariah, pertanyaannya itu nggak cuma berhenti di apakah kedua pihak setuju. Justru, syariah ngajak kita mikir lebih dalam, ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang, jujur aja, jauh lebih penting untuk memastikan sebuah kesepakatan itu benar-benar adil dan sehat. Oke, jadi pertama-tama, ayo kita bongkar dulu asumsi yang paling umum ini. Kita bakal lihat kenapa sekedar setuju itu kadang-kadang nggak cukup sebelum kita coba bangun kerangka kerja yang lebih kokoh dan lebih adil. Coba deh kita bayangin sebuah kontrak itu kayak bangunan. Supaya bangunannya kokoh, pasti butuh pilar-pilar fundamental kan? Nah, dalam fikih muamalah, pilar-pilar ini disebut rukun. Tanpa pilar ini, ya seluruh struktur kontraknya bisa ambruk. Nah, ini dia 4 pilarnya. Pertama, siapanya, yaitu para pihak yang terlibat harus jelas dan sah. Kedua, apanya, yaitu objek transaksinya, barang atau jasa harus jelas wujudnya. Ketiga, bagaimananya, yaitu harus ada penawaran dan penerimaan yang saling ridho. Dan terakhir, mengapanya. Tujuan dari kontrak itu sendiri harus dibenarkan. Kalau salah satu aja goyang, wah seluruh bangunan kontraknya jadi bermasalah. Tapi, tunggu dulu. Bahkan kalau keempat pilarnya udah berdiri tegak, sebuah kontrak itu masih harus melewati satu uji lakmus yang krusial. Ujian ini penting buat memastikan nggak ada racun tersembunyi yang bisa merusak kesepakatan dari dalam. Dan racun utama yang paling sering ditemui itu namanya gharar. Gampangnya, gharar itu adalah segala bentuk ketidakjelasan yang berlebihan. Nggak jelas barangnya, nggak jelas harganya, nggak jelas kapan diserahkannya, pokoknya semua hal yang membuka pintu perselisihan dan kerugian. Nah, syariah itu berusaha keras untuk menghilangkan gharar ini dari setiap transaksi. Dan kita sering banget loh nemuin gharar ini di sekitar kita. Misalnya deskripsi produk yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan, atau penjual yang sebenarnya nggak punya barangnya pas kita bayar, atau jadwal pengiriman yang nggak pasti. Nah, itu semua adalah bentuk gharar yang bisa merusak kepercayaan. Oke, sekarang kita balik lagi ke masalah pre-order di awal tadi. Dengan peralatan baru yang kita punya, yaitu 4 pilar dan konsep gharar, ayo kita coba diagnosis bareng-bareng. Apa sih yang sebenarnya salah dari transaksi semacam itu? Coba deh, lihat hasil pemeriksaannya. Wah, ini sih rusaknya sistematis. Pilarnya goyang semua. Wewenang penjualnya aja udah dipertanyakan. Terus objeknya, ini yang paling fatal, statusnya merah. Barangnya nggak dimiliki penjual, spesifikasinya juga abu-abu, penuh dengan gharar. Alhasil, kesepakatannya jadi cacat, dan tujuannya cuma memindahkan semua risiko ke kita sebagai pembeli. Tapi, intinya kan bukan cuma buat nyari-nyari kesalahan ya. Prinsip syariah itu juga ngasih kita semacam blueprint atau cetak biru untuk membangun kesepakatan yang lebih baik dan lebih adil dari awal. Jadi, gimana cara kita memperbaikinya? Nah, di sini solusinya cerdas banget. Daripada kita terjebak di modal jual beli barang yang nggak ada, kita ubah total strukturnya. Transaksi yang penuh gharar tadi, kita ubah jadi akad perwakilan atau wakalah bil ujroh. Simpelnya gini, Anda bukan lagi membeli barang dari orang itu, tapi Anda menyewa jasa orang itu untuk membelikan barang tersebut untuk Anda. Beda banget kan? Efeknya langsung terasa. Semuanya jadi transparan. Perannya jelas, penjual tadi sekarang jadi penyedia jasa. Biayanya juga jelas, ada harga barang plus ada upah atau ujrah untuk jasanya. Risikonya jadi dibagi lebih adil. Dan yang paling penting, objek kontraknya sekarang jadi sah, yaitu jasa pengadaan, bukan jualan barang yang belum jelas. Ini benar-benar mengubah segalanya. Kalau kita coba lihat dari gambaran yang lebih besar, kita bakal sadar kalau semua aturan ini tuh punya tujuan yang lebih tinggi. Ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah tentang menanamkan keadilan langsung ke dalam DNA setiap transaksi yang kita lakukan. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya adalah alat universal untuk menciptakan interaksi ekonomi yang etis dan stabil.
Tujuannya adalah membangun sebuah pasar yang bisa diandalkan, di mana semua pihak merasa aman dan terlindungi. Inilah tujuan-tujuan utamanya, atau yang sering disebut makosid, yaitu untuk melindungi kekayaan semua pihak, mencegah sengketa dengan kejelasan dari awal, memastikan kerelaan yang tulus tanpa tipu daya, dan menutup rapat-rapat setiap celah untuk eksploitasi. Nah, inilah inti dari seluruh pembahasan kita hari ini. Kesepakatan saja itu tidak cukup. Struktur di baliknya harus kokoh, harus adil, dan harus sehat. Inilah yang membedakan antara transaksi yang rapuh dengan transaksi yang kuat dan berkelanjutan. Coba kita renungkan sejenak. Bayangkan, gimana kalau seluruh ekonomi digital kita dibangun di atas fondasi seperti ini? Bukankah itu akan menjadi sebuah ekosistem yang jauh lebih adil dan jauh lebih bisa kita percaya?